Selamat datang kembali. Coba bayangkan deh, Anda ada di tengah rapat yang, panas sekali. Di satu sisi ada perwakilan koperasi petani, suaranya tinggi. Di sisi lain, manajer perusahaan bertahan dengan setumpuk data. Dua-duanya merasa benar, merasa dirugikan, dan situasinya buntu total. Betul-betul, dan di situasi kayak gitu semua orang kan sibuk berdebat soal gejalanya aja. Harga turun, panen ditolak, janji diingkari. Nah, materi yang Anda bagikan untuk pembahasan kita hari ini, sebuah presentasi dan bab buku dari mata kuliah manajemen konflik dan problem solving, itu kayak ngasih kita peta keluar dari ruangan penuh amarah itu. Persis, misi kita hari ini berdasarkan materi Anda adalah membongkar cara untuk berhenti memadamkan kebakaran kecil di permukaan dan mulai cari sumber apinya. Kita akan kupas tuntas dua alat diagnosis yang sangat kuat untuk konflik agribisnis, pohon masalah dan diagram tulang ikan. Tujuannya berarti supaya kita bisa lihat apa yang ada di bawah gunung es konflik itu ya. Tepat. Karena materi Anda itu menggarisbawahi satu kalimat yang menurut saya tajam sekali. Intervensi yang cuma menambal gejala akan melahirkan solusi administratif, tapi konflik sosialnya tetap membara. Oke, mari kita mulai. Siap. Sebelum kita pegang peralatan bedah ini, materi ini kan menetapkan targetnya dulu. Sebenarnya, apa sih yang diharapkan bisa kita kuasai setelah ini? Terus gimana kita tahu kalau analisis kita itu bagus dan bukan sekedar asumsi yang kelihatan rapi di kertas? Pertanyaan bagus. Materi ini menetapkan 5 target capaian, yang intinya bukan cuma tahu teori, tapi benar-benar bisa melakukan analisisnya. Oke, apa aja tuh? Pertama, Anda harus bisa jelaskan kenapa analisis akar masalah atau root cause analysis itu krusial. Kedua dan ketiga, nah ini prakteknya, Anda harus terampil menyusun kedua alat itu. Pohon masalah sama diagram tulang ikan. Oke, jadi bisa gambar diagramnya, tapi kan isinya yang penting. Nah, itu dia poin keempat dan kelima. Anda harus mampu mengintegrasikan kekuatan kedua alat ini untuk kasus yang kompleks. Dan yang paling penting, dari analisis itu Anda bisa merumuskan rekomendasi solusi yang realistis. Dan etis juga ya disebut di situ. Betul, dan soal analisis yang bagus, indikatornya jelas. Ketepatan Anda merumuskan masalah inti, kelogisan alur sebab akibatnya, sampai kualitas rekomendasinya yang harus spesifik dan terukur. Jadi bukan cuma, perlu komunikasi yang lebih baik. Sip, jadi Pardepio bikin resep perbaikan yang jelas, bukan cuma diagnosis. Oke, sebelum kita bongkar alatnya satu-satu, ada fondasi penting nih. Disebutkan ada 3 pemicu utama konflik di agribisnis. Asimetri kekuasaan, asimetri informasi, sama hubungan ketergantungan. Benar. Dan ini penting banget dipahami sebagai konteksnya. Tunggu sebentar. 3 hal tadi, kekuasaan, informasi, ketergantungan itu kan kedengarannya wajar ya dalam bisnis. Pasti ada pihak yang lebih besar atau lebih tahu. Di titik mana ini berubah dari dinamika bisnis biasa jadi akar konflik? Anda menangkap poin krusialnya. Ini jadi akar konflik ketika ketidakseimbangan itu dieksploitasi, sengaja atau tidak, dan akhirnya menutup ruang untuk keadilan. Contohnya gimana? Misalnya, asimetri kekuasaan itu bukan cuma soal perusahaan lebih besar dari petani. Tapi ketika kekuasaan itu dipakai untuk bikin kontrak baku yang isinya nggak bisa dinegosiasikan sama sekali. Atau asimetri informasi, di mana cuma satu pihak yang pegang data timbangan, dan pihak lain ya harus percaya aja. Oke. Jadi bukan tentang adanya perbedaan, tapi tentang bagaimana perbedaan itu menciptakan sistem yang nggak adil. Disinilah root cause analysis atau RCA masuk ya. Tepat sekali. Prinsip RCA itu sederhana tapi sangat kuat. Bedakan antara gejala dengan penyakitnya. Kalau Anda demam, minum paracetamol itu kan cuma meredakan gejalanya. Iya, demamnya turun sementara. Nah, RCA itu proses mencari tahu infeksi apa yang menyebabkan demam itu. Kalau kita bisa sembuhkan infeksinya, demamnya nggak akan kembali. Dalam konflik, ya sama. Kalau kita perbaiki akar masalahnya, kemungkinan konflik itu meledak lagi akan sangat kecil. Oke, analoginya jelas banget. Mari kita pegang alat pertama untuk cari infeksi itu. Pohon masalah. Visualnya intuitif ya. Batang itu masalah inti, akar itu penyebab, dahan itu dampak. Tapi yang menurut saya paling menarik dari materi Anda itu bukan cara gambarnya, tapi efek psikologisnya. Apa yang paling menonjol bagi Anda? Anda menulis bahwa alat ini punya kekuatan politis untuk memaksa semua pihak berhenti saling tunjuk dan fokus pada satu pertanyaan bersama.
Sebenarnya masalah inti kita ini apa sih? Itu kan pergeseran yang luar biasa. Betul. Dari medan perang menjadi ibaratnya meja operasi bersama. Itulah nilai strategis utamanya. Sebelum bahas solusi, semua pihak dipaksa sepakat dulu soal diagnosisnya. Ini mengubah dinamika konflik secara fundamental. Lalu, gimana cara bikinnya dengan benar? Materi Anda menyajikan 4 langkah. Pertama, tetapkan batasan. Katanya, jangan coba selesaikan kemiskinan petani. Kenapa tuh? Karena itu terlalu luas, terlalu abstrak. Nanti Anda akan berakhir dengan analisis yang nggak fokus dan solusi yang mustahil diimplementasikan. Makanya, langkah pertama itu mempersempit unit analisis. Konflik yang mana, di lokasi mana, kapan, dan siapa aja yang terlibat. Harus spesifik. Oke, fokusnya jelas. Langkah kedua, merumuskan masalah inti atau batang pohonnya. Ini kayaknya bagian tersulit ya. Contoh di materi Anda bagus. Terjadi perselisihan berulang terkait penetapan harga dan kualitas TBS antara koperasi dan perusahaan. Netral banget. Betul. Rumusan masalah inti itu nggak boleh menyalahkan dan nggak boleh mengandung solusi tersirat. Kalau Anda nulis kurangnya pengawasan dari perusahaan, Anda kan sudah menyalahkan dan sekaligus menyiratkan solusinya. Oh ya, solusinya tingkatkan pengawasan. Nah itu, rumusan yang baik itu deskriptif dan faktual, menggambarkan situasi yang disepakati bersama sebagai masalah. Setelah batang disepakati, baru kita lihat ke atas untuk dampak dan gali ke bawah untuk penyebab. Nah, untuk cari penyebab ini, disarankan pakai teknik bertanya mengapa secara berlapis. Ini supaya nggak berhenti di jawaban yang dangkal kan? Tepat. Misalnya, mengapa terjadi protes? Jawaban pertama mungkin, karena petani tidak puas harga. Itu masih gejala. Kita tanya lagi, mengapa tidak puas harga? Mungkin jawabannya, karena banyak potongan kualitas yang tidak jelas. Gali lagi, mengapa potongannya tidak jelas? Baru deh kita nemu akar yang lebih dalam. Seperti SOP grading nggak pernah disosialisasikan? Bisa jadi. Atau alat ukur tidak pernah diaudit bersama. Materi ini juga menyarankan uji logika sederhana, jika maka. Jika SOP tidak jelas, maka logis jika itu memicu perselisihan. Nah, sekarang bagian penting. Jebakannya. Saya bisa bayangin kalau saya coba bikin pohon masalah ini pertama kali, saya pasti langsung nulis kurangnya pelatihan sebagai salah satu akar. Tapi materi Anda secara spesifik melarang itu. Kenapa itu jebakan? Apa bedanya dengan SOP tidak dipahami? Ini jebakan klasik, mencampur adukan penyebab dengan solusi. Kurangnya pelatihan itu kan sudah sebuah solusi yang Anda usulkan. Oh, iya juga ya. Pernyataan penyebab yang baik itu harus berupa fakta, kondisi objektif. Jadi, alih-alih kurangnya pelatihan, Anda tulis SOP kerja belum dipahami oleh petugas lapangan. Dari fakta itu, solusinya bisa jadi pelatihan, atau bisa jadi penyederhanaan SOP, atau bisa jadi perbaikan sistem rekrutmen. Kita jadi nggak terkunci pada satu solusi prematur. Ah, masuk akal. Jebakan lain yang disebut adalah bias dari aktor dominan dan analisis tanpa validasi. Yang terakhir ini fatal banget kayaknya. Sangat fatal. Analisis tanpa validasi data itu cuma gosip yang terstruktur. Ibaratnya, dokter mendiagnosis penyakit serius cuma dari cerita pasien di telepon, tanpa tes darah atau ronsen sama sekali. Bisa salah total. Iya. Makanya, setiap akar yang diidentifikasi harus diverifikasi silang, minimal dari 2 sumber, dokumen, wawancara, atau observasi langsung. Oke, mari kita terapkan ini ke kasus inti di materi Anda. Konflik kemitraan sawit. Kita kembali ke ruang rapat yang panas tadi. Gimana pohon masalah bisa menenangkannya? Pertama, kita petakan dampaknya dahan dan daunnya. Ini yang semua orang lihat. Ada aksi protes, pasokan TBS ke pabrik terganggu, pendapatan petani anjlok, reputasi perusahaan memburuk. Oke, itu yang kelihatan di permukaan. Lalu, kita ajak mereka merumuskan masalah intinya secara netral, yaitu perselisihan berulang terkait harga kualitas TBS dan ketidakpercayaan pada proses penimbangan grading. Dan akarnya, setelah digali dengan pertanyaan mengapa ada ketidakpercayaan ini, apa aja yang terungkap? Terungkaplah masalah sistemiknya. Ternyata, 1. SOP untuk grading kualitas TBS itu ada, tapi dibuat sepihak dan nggak pernah dipahami bersama. 2. Data dari jembatan timbang nggak bisa diakses secara real-time oleh perwakilan petani. 3. Klausul kontrak soal formula harga ternyata ambigu. Dan 4. Mekanisme pengaduan yang ada sangat lemah. Wow,
Jadi, masalahnya bukan perusahaan curang atau petani malas, masalahnya ada di sistem transparansi, kontrak, dan komunikasi. Artinya apa ini buat solusi? Artinya, kita nggak lagi cari siapa yang salah, tapi kita cari sistem apa yang perlu diperbaiki. Analisis ini langsung mengarahkan kita ke paket intervensi yang logis. Ayo perbaiki transparansi data, ayo revisi kontrak bersama, ayo bangun mekanisme mediasi yang dipercaya. Jauh lebih konstruktif. Sangat jelas. Jadi pohon masalah ini hebat untuk lihat gambaran besar. Tapi kadang satu akar itu sendiri ternyata kusut ya. Nah, disinilah materi Anda ngenalin alat kedua yang fungsinya kayak pisau bedah, diagram tulang ikan. Analogi yang pas. Kalau pohon masalah itu teleskop untuk melihat konstelasi konflik, diagram tulang ikan itu mikroskop untuk membedah sel-sel penyebabnya secara lebih rinci. Kepala ikannya itu masalahnya. Lalu tulang-tulangnya itu kategori penyebabnya ya. Materi Anda ngenalin kerangka 6M. Man, machine, method, material, measurement, dan milieu. Ini kayak folder-folder di komputer buat merapikan semua kemungkinan penyebab ya. Benar. Kerangka ini memaksa kita untuk berpikir komprehensif. Jadi kita nggak cuma nyalahin orang, man, tapi juga lihat metodenya, method, kayak SOP, teknologinya, machine, kayak kondisi timbangan, datanya, measurement, bahkan faktor eksternal, milieu, kayak regulasi pasar. Oh, ada tambahan G juga ya untuk governance? Betul, untuk tata kelola, itu sangat relevan untuk isu kelembagaan di agribisnis. Dan di setiap tulang ini, kita pakai lagi teknik 5 mengapa. Jadi ini bukan cuma untuk mengelompokkan, tapi juga memperdalam analisis. Iya, tujuannya menemukan penyebab yang bisa ditindaklanjuti, kayak di kasus harga cabai yang juga dibahas di materi Anda. Masalahnya kan harga anjlok di petani, tapi mahal di konsumen. Wah, ini yang sering kita dengar di berita nih. Nah, dengan tulang ikan, kita bisa petakan. Di kategori method, kita temukan nggak ada standar grading. Di machine, fasilitas penyimpanan dingin minim. Di man, koordinasi antar petani lemah. Jadi solusinya bukan satu, tapi kombinasi dari perbaikan di berbagai aspek. Oke, jadi ini membuktikan nggak ada penjahat tunggal dalam masalah yang kompleks. Ini masalah sistemik. Nah, sekarang kita punya 2 alat hebat. Kapan kita pakai yang mana? Apa ini soal selera aja? Bukan selera, tapi tujuan. Materi Anda ngasih panduan yang praktis banget. Gini, gunakan pohon masalah ketika tujuan utamanya adalah membangun pemahaman bersama atau shared understanding. Alat ini paling kuat untuk memetakan konflik sosial yang melibatkan banyak pihak dengan persepsi beda-beda. Oke, simpelnya, pohon masalah itu buat menyatukan persepsi semua orang di ruangan. Kalau tulang ikan? Gunakan diagram tulang ikan ketika tujuan Anda adalah melakukan pemecahan teknis atau technical breakdown. Alat ini paling kuat untuk tim yang lebih kecil dan fokus, yang ingin mendalami satu masalah operasional spesifik sampai ke detail teknisnya. Jika protokol integrasi dalam 7 langkah, tapi intinya sederhana. Mulai dengan pohon masalah untuk dapat gambaran besar dan kesepakatan awal. Oke. Lalu, pilih 1 atau 2 akar penyebab yang paling krusial dari pohon itu. Titik ungkitnya ya, atau leverage points. Persis. Lalu, gunakan diagram tulang ikan sebagai mikroskop untuk membedah setiap akar krusial tadi. Hasil bedah ini akan memberikan kita daftar penyebab yang jauh lebih detail. Informasi baru ini kemudian kita pakai untuk menyempurnakan kembali pohon masalah awal kita. Jadi diagramnya bisa diupdate ya? Betul. Baru dari sana, kita bisa rancang paket strategi yang komprehensif. Mari kita kembalikan ini ke kasus sawit. Gimana integrasi ini bekerja di sana? Oke, dari pohon masalah sawit tadi, kita ambil 1 akar krusial. Data timbangan dan grading tidak transparan. Sekarang kita jadikan ini kepala ikan untuk dibedah. Apa yang ditemukan setelah dibedah dengan mikroskop tulang ikan? Ditemukan masalah-masalah yang sangat spesifik dan teknis. Di kategori measurement, pengukuran, terungkap tidak ada audit rutin dan format laporan tidak standar. Di kategori machine, ternyata timbangan tidak pernah dikalibrasi oleh pihak ketiga yang independen. Di method, masalahnya SOP dibuat sepihak. Wah, ini luar biasa. Dari 1 akar masalah yang terdengar umum, tidak transparan, kita dapat daftar PR teknis yang sangat konkret dan bisa langsung dikerjakan. Tepat. Dan inilah yang melahirkan rencana aksi yang benar-benar bisa diimplementasikan. Solusinya bukan lagi sekedar ayo tingkatkan transparansi, tapi menjadi mari kita bentuk panel bersama untuk merevisi SOP dan
Mari kita jadwalkan kalibrasi timbangan oleh pihak ketiga. Solusinya jadi sangat operasional dan terukur. Baik, ini benar-benar perjalanan dari diagnosis umum ke resep yang sangat spesifik. Kalau begitu, mari kita rangkum semua ini. Apa poin-poin terpenting yang harus kita bawa pulang dari pembahasan ini? Saya rasa ada 3 hal. Pertama, dan ini yang paling fundamental, diagnosis adalah segalanya. Kemampuan membedakan gejala dari akar masalah itu penentu utama apakah solusi kita akan berkelanjutan atau cuma sementara. Jangan buru-buru cari solusi ya. Betul. Kedua, jangan lihat kedua alat ini sebagai pilihan, tapi sebagai pasangan. Kekuatan sinergi itu nyata. Gunakan pohon masalah untuk gambaran besar, lalu tulang ikan untuk detail operasionalnya. Oke, dan yang terakhir. Yang ketiga yang sering dilupakan, validasi dan partisipasi itu wajib. Seluruh analisis ini bakal sia-sia kalau cuma berdasarkan asumsi satu pihak di ruang rapat tertutup. Libatkan semua pihak dan gunakan data nyata. Ya, karena tanpa itu, analisisnya akan bias dan solusinya pasti ditolak di lapangan. Seperti yang ditekankan materi Anda, dan ini kutipan yang layak diulang. Penyelesaian masalah tanpa diagnosis akar masalah hanya akan melahirkan solusi administratif, sementara konflik sosialnya tetap hidup. Betul. Ini pergeseran pola pikir, dari mencari kambing hitam menjadi memahami sistem, dari solusi instan yang dangkal menjadi solusi berkelanjutan yang menyentuh akarnya. Itulah pembahasan mendalam kita tentang alat untuk mendiagnosis konflik agribisnis berdasarkan materi yang Anda sediakan. Jelas sekali ya, pendekatan yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis data adalah kuncinya. Benar. Seperti biasa, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Materi ini kan sangat kuat dalam menjelaskan cara mendiagnosis konflik yang sudah terjadi, yang sifatnya reaktif. Tapi, coba pikirkan ini. Bagaimana jika alat-alat ini digunakan secara proaktif? Bagaimana sebuah usaha agribisnis baru bisa menggunakan pohon masalah dan diagram tulang ikan sejak awal untuk merancang model bisnis yang sudah mengantisipasi potensi konflik dan membangun mekanisme keadilan sejak hari pertama sebelum masalah sempat meledak?